Dalam percakapan pribadi, siapa yang bercakap? Misalnya kalau kita mengamati komunikasi aplikasi chat ya di handphone kita itu, terjadi percakapan misalnya WhatsApp antara handphone yang pertama dengan handphone yang kedua. Kita sebut A itu mengirim teks melalui aplikasi tersebut, yang mengubahnya nanti dalam kode-kode dikirim tiba di HP B, dan kita bisa baca situ. Jadi meskipun kita melihat percakapan ini antara dua HP sebetulnya, kita tahu di balik HP itu ada orang yang tidak terlihat di dalam sistem digital itu ya. Di dunia digital itu, username yang bernama A itu berkomunikasi dengan username lain yang bernama B. Tapi di balik username itu ada sosok orang ya. Dan mungkin juga ada sistem mesin robot yang menjawab. Sama-sama bisa menjawab. Si B itu bisa orang, bisa robot. Bedanya apa? Kalau robot itu selalu konsisten beresponsnya untuk pertanyaan yang sama ya. Sedangkan orang itu tidak sama menjawabnya. Kalau B ini orang yang lain, dia akan menjawab berbeda dengan B ini orang yang satunya lagi. Nah, di mata sistem digital ini, orang ini ya kita sebut roh lah ya, sesuatu yang mengendalikan percakapan username itu. Jadi, roh ini yang bercakap-cakap ya, bisa saja username yang sama dipakai oleh orang yang berbeda sehingga apa yang dikirim itu berbeda. Kita ngerti ya. Jadi perbedaan respons itu bukan karena username-nya, tapi karena siapa yang menggunakan username itu untuk berbicara. Nah, berbicara tentang roh, kita flashback. Seorang filsuf yang sangat berpengaruh bernama René Descartes ya, orang Prancis di sekitar tahun 1500-an, 1600-an. Dia mengatakan bahwa di dalam tubuhnya itu ada ada sosok yang berpikir. Ya, bisa diartikan menyadari sosok atau yang berkesimpulan. Menyadari atau ada sosok itu. Nah, sosok itu bukan tubuh, tidak punya substans, tapi sekarang lebih abstrak. Jadi kita sebut itu roh sebetulnya, spirit ya. Kalau rohnya berbeda, roh A dan roh B berbeda, maka kesimpulan yang ditarik juga akan berbeda. Jadi René ini sudah merumuskan bahwa sebenarnya ada sosok yang berpikir di dalam diri dia itu. Kita sebut ego. Ya. Sekian ratus tahun kemudian, ada seorang psikolog, seorang ahli saraf itu bernama Sigmund Freud. Dia mengekspan konsep itu menjadi 3 macam roh yang menggunakan username yang sama ya. Satu disebut ego, sama dengan René Descartes itu. Kemudian satu disebut id, satu lagi disebut superego. Ego itu ada dari diri yang menyadari, yang berlogika, yang punya nama itu ya. Misalnya nama saya itu mewakili ego itu. Kemudian id itu mewakili emosi, seperti anak kecil ya. Keinginan-keinginan yang bisa merengek dan sebagainya, tidak sabaran. Nah itu disebut keinginan dilakukan oleh id. Kemudian superego itu roh yang mewakili hikmat, orang dewasa, nasihat-nasihat yang kita terima dari orang tua. Nah itu superego. Jadi menurut dia, apa yang muncul di username kita itu, kalau komunikasi itu sebenarnya ego memutuskan mau dengar id atau mau dengar superego. Jadi ada satu username, tapi ada 3 roh yang berinteraksi di situ. Kadang-kadang id yang keluar, kadang-kadang superego yang keluar, kadang-kadang pertimbangan ego sendiri yang keluar ya. Nah itu para ahli itu merumuskan ada sosok-sosok seperti itu di dalam diri kita. Sekarang fast forward 2015, Disney meluncurkan satu film bernama Inside Out yang kita lihat tadi itu ya. Ada 5 basic emotion spirit ya, dari anak kecil bernama Riley itu. Dia kasih nama joy, sadness, anger, fear, sama disgust.
Memang cuma film, tapi didasari oleh riset dan didasari oleh the best thinking di psikologi ya. Tugas mereka berlima itu menyelamatkan hidup Riley. Menarik ya. Dan mereka sudah ada sejak lahir, dan mereka mengamati situasi ya, mengamati situasi, kemudian mengantisipasi apa yang terjadi, apa yang bisa terjadi, kemudian menyimpulkan spirit mana yang harus mengendalikan emosi dari Riley itu. Karena emosi yang tepat itu akan memicu hormon-hormon apa yang mengalir, dan Riley akan bertindak berdasarkan pemicu itu ya. Jadi rule yang mengatur siapa yang akan mengendalikan dalam situasi apa itu mempersatukan kepribadian Riley kecil ini ya. Jadi ada 5 sebetulnya, tapi orang melihat kepribadian Riley itu 1 ya. Mereka dipersatukan oleh pengabdian mereka, kecintaan mereka kepada Riley. Memang masalah muncul kalau jalinan ini pincang ya. Seolah-olah ada roh yang memiliki peran yang pirikoris ini pincang. Setiap roh itu memiliki peran yang tidak tergantikan ya. Nah, mari kita simak tayangan berikut ini.